saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu, ya, siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut. Menurut Bapak, apa kalau rame-rame 8 orang sudah menyatakan bahwa pelakunya 3 orang itu, kayaknya agak aneh ya kalau tiba-tiba kemudian rame-rame 8 orang menyatakan bahwa mereka bukan pelaku. Jadi maksudnya alamat dari 3 DPO ini waktu pertama kali BAP dari 8 tersangka ini nggak ada di BAP. Artinya ada sesuatu. Harusnya kalau sudah ada nama yang didapatkan, itu sangat mudah dilakukan penangkapan oleh penyidik. Cuman kita harus tahu apakah buktinya terpenuhi atau tidak. Nah, mungkin saja buktinya ketika itu belum terpenuhi, sehingga penyidik menganggap yang bersangkutan hanya dilibatkan sebagai saksi. Otaknya, kalau memang sudah ketahuan tinggal ditangkap, jelas pasti ada pelindungnya. Siapa pelindung? Ada pelindung ya? Pasti ada pelindungnya, siapapun itu saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu satu persatu siapa tersangkanya, siapa yang menjadi otak pelakunya, tetapi pasti ada sesuatu hal yang perlu diungkap. Apakah ada pelindungnya atau ada hal lain dalam tanda kutip. Saya tidak mau mengulas terlalu jauh karena itu adalah ranah daripada penyidikan. Kurang etis kalau saya sampaikan di sini. Jadi sudah sangat jelas ya, karena ada korban dari salah tangkap yang dilakukan oleh oknum. Makanya gue bilang sama netizen, hati-hati dalam menuduh atau menduga orang yang kalian anggap tersangka berdasarkan dari akun palsu, akun bodong, atau apapun itu ya. Dan di sini juga banyak orang yang akan memanfaatkan situasi ini. Kasus ini sudah pasti akan sulit, karena apa? Karena dari awal saja sudah banyak kejanggalan dan ketidakjelasan. Untuk cerita ruda paksa itu, kalau gua masih meyakini satu TKP dan tidak ada ruda paksa. Kalaupun ada hasil visum yang menyatakan adanya tanda-tanda bekas spam, ya, bisa aja itu terjadi. Kita nggak pernah tahu apakah mereka kurang pacaran atau bagaimana. Tapi kalau melihat dari posisi mayat atau posisi foto asli dari korban Vina dan Rizky Rudiana, kita bisa menganalisa bahwasannya TKP-nya hanya satu dan di sana terjadi pemukulan di tempat tidak berpindah-pindah seperti itu. Makanya semoga ini diusut ulang itu yang paling benar sih menurut gue ya. Jadi banyak korban sih sebenarnya di sini, korban salah tangkap ataupun korban yang terbunuh ya. Kemarin gue sudah mengangkat kasus ini dan kejanggalan-kejanggalan lainnya itu di story Instagram gue. Dan kemarin juga TV One di dalam program 2 Sisi membahasnya. Artinya analisa gue juga jarang salah. Kejanggalan pertama, Facebook Vina. Facebook ini terakhir postingan itu 2015. Tetapi kalau mau di-scroll di bawah, paling bawah dimanapun postingannya, tidak ada di tahun 2016 pada saat kejadian rekan-rekannya Vina ataupun keluarganya itu mengatakan ucapan-ucapan bela sungkawa atau menceritakan tragedi tersebut. Tidak ada. Di FB yang dikatakan netizen adalah Eki, yang ini dia. Ini juga sama, tidak menunjukkan hal tersebut di kolom komentar. Dan pada akhirnya orang yang merasa memiliki foto tersebut membuka suara. Dia berkata bahwasannya dirinya adalah Alan dan masih hidup. Dia bukan Eki, dan faktanya adalah ya benar.
Lalu apa yang netizen sekarang cari di 2 account FB tersebut? Kalian tidak akan menemukan di sana. Saya menduga tersangka yang 8 pun adalah bukan tersangka yang sebenarnya. Bisa saja terjadi dikarenakan apa? Ada banyak oknum yang melakukan salah tangkap asal-asalan demi sebuah promosi jabatan.